Assalamualaikum Pak Zainuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan keempat. Jadi ini sudah 1 bulan ya, atau 4 minggu keempat kita kuliah. Mudah-mudahan tetap diberikan semangat buat Zainuri dan teman-teman, dan juga semoga selalu diberikan kesehatan. Oke Pak Zain, minggu kemarin kita sudah bicara soal sejarah ya Pak. Kemudian kita bicara soal otonomi daerah dari Orde Baru sampai reformasi. Kemudian kita juga bicara soal bagaimana transformasi atau pelaksanaan otonomi di daerah gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar teorinya Pak Zen. Nah, mungkin Pak Zen sudah berikan PPT-nya juga ya di My Class, karena kita kuliahnya basisnya My Class. Jadi hari ini kita akan bicara soal teori. Nah, ketika kita bicara teori Pak Zen, menurut Pak Zainuri, teori yang ground atau teori yang harus miliki atau harus tahu nih mahasiswa itu ada berapa Pak Zainuri? Oke, terima kasih Mbak Helen. Ini tambah segar saja dari waktu ke waktu. Tetap semangat menemani adik-adik mahasiswa. Ya, jadi kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah bicara tentang bagaimana pasang surut otonomi daerah di Indonesia, kan? Itu adalah kejadian yang ada, gitu kan. Nah, kalau kita bicara konsep dan teori, maka apa yang terjadi di balik kejadian itu sendiri? Ya, karena memang konsep dan teori itu adalah satu hal yang abstrak. Bagaimana kita membahasakan hal-hal yang real itu menjadi general, kan gitu. Sehingga kenapa harus ada otonomi daerah, kenapa harus didesentralisasi? Nah, itu harus selalu dilandasi pada kaidah-kaidah yang sifatnya teoritik. Nah, satu hal yang sifatnya teoritik tentu saja banyak ya teori-teori tentang desentralisasi gitu ya. Tapi kalau kita coba kelompok-kelompokkan, itu bisa kita sederhanakan dalam 3 teori besar lah gitu ya, boleh dikatakan ya. Bisa kita melihat bahwa yang utama dan pertama biasanya ada efektivitas, ada efisiensi supaya daerah dalam melaksanakannya itu bisa betul-betul sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini biasanya orang kalau berpikir seperti itu kan untuk memperoleh surplus begitulah kiranya. Nah, itu biasanya kita arahnya adalah teori demokrasi liberal. Bagaimana daerah diharapkan juga sebagai suatu kekuatan sosial ekonomi yang harus tumbuh lah gitu ya. Dan yang kedua adalah kalau ada kanan ada kiri ini ya, biasanya kan gitu. Nah, kiri ini adalah kritiknya ya, bahwa pertumbuhan di daerah itu ternyata membawa dampak, membawa efek yang mana akan muncul raja-raja kecil di daerah, akan muncul penguasa-penguasa lokal di daerah. Dan itu sifatnya ada kalanya malah eksploitatif. Ya, artinya yang di daerah itu juga semakin menghisap yang berikutnya itu. Nah, jadi ada satu kanan, ada kiri lah kira-kira gitu ya. Ada kanan itu teori demokrasi liberal, kiri adalah teori Marxis. Nah, terus gimana dong kalau gitu? Ada jalan tengahnya kan, solusi ya. Kalau dulu orang bisa mengatakan dengan namanya dialektika, tesa, antitesa, sintesa kan begitu. Nah, dialektikanya adalah yang terjadi bahwa orang sekarang merumuskan teori-teori pilihan publik. Mana yang publik inginkan, yang itu rasional membawa kepada kemajuan, itulah yang dipilih. Memang kalau kita nanti masuk ke sana, public choice ya, pilihan publik itu awalnya juga pilihan kita semua, tapi ketika itu diartikulasikan dalam bentuk masyarakat yang luas, itu menjadi satu kebijakan, satu mainstream sendiri dalam melihat desentralisasi atau otonomi daerah itu. Itu kira-kira teori 3 besarnya Mbak Helen. Jadi ada 3 teori penting yang teman-teman harus ketahui. Ada liberalisme yang kiri, kemudian ada yang kanan.
Marxisme, dan juga akhirnya tengah-tengahnya teori pilihan publik gitu ya. Apa itu? Nanti kita akan mendalami itu di dalam kelas gitu ya. Apa namanya? Bagaimana teori-teori itu bekerja di pemerintahan daerah. Nah, kemudian kalau kita bicara apa namanya? Terminologi Pak Zainuri. Jadi ada rentan pengertian local government dalam terminologi Indonesia. Nah, itu seperti apa Pak Zainuri? Ya, kalau peristilahan kan kita biasa ya, kalau otonomi daerah kita memberi satu pusat memberikan kewenangan itu dengan istilah desentralisasi. Betul. Tapi sebenarnya desentralisasi itu dari segi terminologi itu bermacam-macam. Ada yang menyebut dengan istilah devolusi kan gitu. Devolusi itu apabila yang diberikan itu adalah yang sifatnya politik ya, kekuasaan. Gitu. Kalau administratif, pemerintahan itu desentralisasi. Gitu. Jadi memang kalau istilah ya secara umum bisa orang mengatakan desentralisasi itu semuanya sebenarnya ya, baik ada di jajaran eksekutif, legislatif maupun di jajaran yudikatif. Cuma kalau nanti kita lebih dalam lagi, tentu saja ada varian-variannya yang dimana istilah teknisnya dalam pembagian itu berbeda-beda. Nah, kita dalami nanti di kuliah lah gitu ya, supaya lebih detail lagi dan mahasiswa saya kira nanti akan lebih paham apa perbedaan satu terminologi dengan terminologi yang lainnya. Oke, baik, itu mungkin ya teman-teman spill-nya hari ini terkait dengan pertemuan keempat, yaitu membahas teori-teori terkait dengan pemerintahan daerah. Nanti juga akan dibahas penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan undang-undang terbaru ya Pak Zainuri. Karena kalau kemarin kita bicara sejarah, mungkin ada termnya, jadi undang-undang yang pertama sampai pada akhirnya di akhir direvisi apa yang direvisi dan lain sebagainya. Kemudian urusan-urusan mana yang menjadi urusan pemerintah pusat, mana yang menjadi urusan pemerintah daerah, itu juga akan dipelajari di pertemuan ini. Mungkin itu ya teman-teman. Jadi sangat menarik juga apa tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Zainuri terkait dengan 3 teori-teori pemerintahan daerah. Mungkin bisa dipelajari dulu kalau misalnya mau belajar dulu sebelum datang ke kelas gitu. Oke, mungkin itu Pak Zainuri, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.